Dari Sumatera, orang Jawa yang kebetulan lahir di Sumatera. Mbah Nun, apa perlu mengaktifkan sensor sedulur papat untuk hidup yang lebih baik? Kemudian apa pertimbangannya untuk mengaktifkan atau tidak? Jujur saya sudah terdorong untuk lebih khusyuk beribadah dan mengaktifkan sensor itu. Tapi saya ragu jika terjadi kesalahan. Mohon pencerahannya, Mbak. Ya. Ini mengagumkan karena Anda lahir di Sumatera, meskipun Anda orang Jawa, terus pertanyaan mengenai sedulur papat lima pancel. Itu mayoritas orang Jawa dan mayoritas bangsa Indonesia tidak pernah mikir kayak teman dari Sumatera ini, gitu ya. Jadi sebenarnya kita membreakdownnya menurut saya gini, Tuk. Jadi sedulur papat lima pancel itu aslinya kan kakang kawah, adi ari-ari, wudel getih. Ya, jadi kakang kawah itu adalah air kawahnya ibu, itu saudara kita yang bahkan yang sulung. Kemudian kita, kemudian adi ari-ari, ya, adi ari-ari itu yang apa, ari-ari yang ditanam setelah kita lahir itu. Kemudian saudara ketiga keempat itu ada pada diri kita sendiri, yaitu pusar kita dan darah kita. Itu kalau aslinya pengertian sedulur papat lima pancer itu seperti itu. Nah, pancernya siapa? Pancernya adalah Yang Maha. Pancernya adalah Allah. Nah, ini Anda bisa bikin terminologi bermacam-macam, atau Anda bisa bikin simplifikasi, atau Anda terjemahkan secara modern, gampang-gampang aja. Jadi misalnya Patup adalah suaminya Nino, bapaknya Pupo. Dia adalah gitarisnya Leto, kan sudah tiga. Itu bapaknya, suaminya orang Leto sudah tiga. Terus Patup adalah kakaknya Dedot. Terus Patup adalah pengusaha sini kopi. Kan sudah berapa itu? Jadi sedulur kita tuh banyak sekali. Kita tuh punya fungsi sosial, punya fungsi individual, punya fungsi kultural, punya fungsi bisnis, punya fungsi macam-macam, yang semua itu adalah diri kita. Nah, jadi ada pemetaan pada diri kita itu yang jaraknya bermacam-macam. Ya. Jadi Patup sebagai suaminya Nino beda dengan Patup sebagai bapaknya Pupuh, kan gitu kan, beda sama sekali. Ngomongnya ya beda. Patup sebagai musisi, sebagai gitaris beda dengan Patup sebagai sini kopi, beda. Dan itu harus ada manajemennya. Dan itu sebenarnya manusia itu harus belajar manajemen seperti itu sejak kecil. Nah, kalau dalam pengetahuan Jawa tadi kan sebenarnya ada yang lebih software lagi dari itu. Hardware tapi software. Dalam arti hardware ya, air kawahnya ibu, kemudian kita, kemudian ari-ari, kemudian pusar, dan itu kan sangat fisik. Tetapi pemahamannya kan harus sangat rohania, harus sangat nilai kan gitu kan. Memahami udel, nek didelok materi udele yang mengbodong ngono kae to, gitu. Yeah. Tapi kalau kita memahami udel sebagai pusat atau pusar dari hakikat hidup seseorang, kan maknanya menjadi rohania. Demikian juga darah. Darah itu cuma merah mengalir ya. Ya kalau kita gores ini dia akan keluar dari kulit kita. Tapi kan darah dalam arti rohania kan ada. Darah kan ada pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam, yang lebih rohania, lebih psikologis dan gitu ya. Jadi misalnya ada kalimat getih. Iya. Wah, kayak nek main band getih kayak. Getih itu artinya dia punya totalitas, jadi dia mengerahkan seluruh jiwa raganya. Kayak wong kayak nek sembayang getih kayak. Di apa-apa ke ra iso diganggu kayak getih kayak. Getih itu artinya itu idiom yang lahir dari pola bahasa Jawa, dari getih itu darah, getih itu adalah mendarah daging. Semacam itu ya. Kalau bahasa Indonesia tidak ada getih itu. Tidak ada. Getih itu satu berusaha setotal mungkin, semendasar mungkin, seutuh mungkin dan seterusnya. Pokoknya getih gitu ya. Nah, itu kan lahir dari makna getih sebenarnya. Karena manusia tanpa getih itu bukan manusia. Dia kehilangan dirinya kan gitu. Nah, maka getih itu tidak hanya bermakna cairan berwarna merah. Getih atau darah itu sebenarnya punya makna yang lebih mendalam, yang lebih, dan itu terkait dengan tidak hanya dirinya sendiri, dengan dirinya dan getih itu sendiri. Darah itu terkait dengan takdir Tuhan, kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Makanya kalau
dalam sholat, kalau dalam Islam kan ada yang namanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu artinya itu kalimat getih dalam Islam. Sesungguhnya sholatku, sujudku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, gitu ya. Itu kan getih itu kan. Itu pernyataan yang getih. Iya. Syahadat itu yang getih. Pokoknya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Liane ora. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ora iso ora. Itu saya yang getih. Itu saya mendarah daging. Pokoknya mendasar. Sampai ke dalam sukma saya, sampai ke dasar empok-empok akar sukma saya kan gitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya si Sumatera tadi ya. Sumatera. Jadi menurut saya Anda tidak usah terlalu cemas seperti itu. Makanya tiap hari kalau Anda sholat, Anda selalu istighfar 9 kali sehabis setiap sholat, kemudian ada sholawat 9 kali sehabis sholat, sehabis salam terakhir setiap sholat. Ya Anda akan dengan sendirinya terjagalah. Anda mahfud, Anda maksum gitu ya. Ya karena kita kan tidak mampu menjaga diri kita sendiri. Anda berada dalam ruang dan waktu yang Anda tidak bisa kendalikan. Anda berada di tengah orang lain yang Anda tidak bisa kendalikan. Terus jangan dipikir Anda sendirian. Anda kan bersama Allah, bersama para malaikat, bersama Rasulullah. Yang sambungannya dengan Rasulullah namanya sholawat. Yang sambungannya dengan Allah namanya istighfar atau minta maaf terus. Kalau kita minta maaf terus sama Allah, kan Allah sayang sama kita. Makanya menurut saya teman kita dari Sumatera, yang penting Anda lakukan yang sudah Anda sadari terminologi dan bangunannya itu. Dengan terus-menerus Anda waspada dengan keberadaan Allah, Anda istighfar, Anda sholawat terus habis sholat. Dan sewaktu-waktu kapanpun saja Anda harus punya spontanitas istighfar dan spontanitas sholawat. Apa di tengah jalan, apa di warung, apa di pasar, apa dimanapun, Anda punya spontanitas astagfirullahaladzim gitu ya. Itu sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, gitu kira-kira ya. Ya begitu Mas Anam. Pertanyaannya sulit, jawabannya tapi sangat memberi kita pencerahan, memberi kita wawasan baru tentang sedulur papat limo pancer. Semoga teman-teman menyimak ya. Yang terakhir ini Mbah Nun dari Margana V. Assalamualaikum Mbah Nun, saya ada pertanyaan seputar kewajiban laki-laki mencari nafkah. Saya bapak dari 2 orang anak dan 1 istri. Saya tiap hari bekerja mencari nafkah lewat jalan wira swasta kecil-kecilan. Setiap pagi sebelum mulai bekerja saya selalu berdoa, salah satunya untuk menjaga agar niat saya benar-benar untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah sebagai pencari nafkah. Yang saya tanyakan, sering muncul rasa kemerungsung saat malam selesai bekerja. Apakah hal itu wajar atau mungkinkah ada yang salah dalam cara saya memaknai arti bekerja? Kemerungsung ketika itu dialami setiap orang, dan itu tidak hanya malam hari setelah kerja, itu bisa kapan saja. Atau kenapa dia malam hari Anda kemerungsung? Karena Anda kan sebenarnya yang Anda butuhkan kan ketenangan. Kalau ketenangan itu belum sampai ke hati dan jiwa Anda, maka jaraknya namanya kemerungsung kan gitu. Maka Anda harus setiap selesai kerja, waktu pulang ke rumah atau ketika habis sholat di rumah itu dihitung kembali semua yang Anda lakukan sehari itu. Anda lakukan apa saja, salahnya di mana, benernya di mana, mulianya di mana, hinanya di mana. Anda muhasabah diri Anda sendiri selama sehari tadi. Kemudian begitu salah langsung minta maaf sama orang yang Anda bersalah. Dan kalau itu dosa Anda mohon maaf kepada Allah. Makanya tetap kuncinya adalah istighfar dan sholawat. Gitu loh. Lah, kemerungsung itu kan bagian dari kelemahan kita yang tidak bisa otomatis mentafakui apa yang kita lakukan. Tafakuh itu artinya meneguhkan kebenaran dari yang kita lakukan. Jadi itu biasa, kemerungsung tidak apa-apa. Justru kemerungsung itu kan ujungnya nanti pasti ketenangan. Karena Anda akan mengatasinya, Anda akan berjuang untuk mengatasinya. Dan itu ya memang begitu. Kalau gelap tuh berarti Anda sebenarnya mencari cahaya, maka Anda menyadari gelap kan gitu kan. Anda itu ingin tenang, ingin tentram, ingin tumainah, maka Anda menyadari bahwa Anda masih remang-remang, masih kemerungsung segala macam itu kan gitu. Jadi menurut saya itu dialektika sangat wajar, natural dan manusiawi, dan memang begitu jiwa manusia. Jadi begitu Mas Margani V.
begitu sudah saya bacakan semua pertanyaan dari teman-teman, sudah dijawab oleh Mbah Nun. Semoga menjadi tambahan wawasan kita, tambahan pengetahuan kita, tambahan agar membuat kita semakin bersyukur dari hari ke hari. Kita doakan selalu Mbah Nun dan keluarga sehat selalu, panjang umur, dan selalu bisa terus menemani kita di Mbah Nun menjawab. Begitu. Manuk emprit akeh sing lewat, iki bulan Maulid akeh-akeh sholawat. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.